Okay, everyone, open your mind. Oke, jadi sementara ini karena kalau misalnya ntar COVID selesai, masih bakal balik ngajar lagi atau gimana nih rencana? Pengennya sih ngajar gitu ya, nggak tahu, pengennya sih pengen coba pengalaman baru, pengen coba kantoran gitu ya, kantoran dalam artian berada di balik layar, kayak mungkin bikin konten gitu. Pengen sih coba Tapi coba. maksudnya di industri pendidikan? Iya, Oh, masih. pastinya. Nggak, kayaknya itu udah panggilan jiwa ya, kayaknya Baik. kalau di industri pendidikan tuh. Tapi pengen coba nggak ngajar gitu. Awalnya balik-balik tuh pengen ngajar, kayaknya udah kangen banget gitu. Tapi di satu sisi ngelihat lagi ya itu tadi rutinitasnya setiap hari, pengen deh coba yang baru, tapi nggak tahu deh nanti gimana akhirnya. Cuman sekarang sih masih masih melihat-lihat peluang. Tapi masih pengen ngajar di sekolah kayak internasional gitu, IB atau Cambridge gitu? Oh, pengen Pengen banget, masuk ya? kayak karena udah ngerasain enaknya ya, maksudnya mengajar di dengan kurikulum IB atau Cambridge sih belum pernah gitu. Rasanya pengen kembali lagi karena tidak hanya murid ya, tapi guru pun bebas berekspresi, dan ruang gerak dan ruang untuk tumbuh itu sangat luas kalau di IB sih menurut Ya, gue. jadi ini pertanyaan yang sering banget ditujukin ke gue gitu kayak lo kan ngajar di sekolah internasional, ya kan? Which is mereka dari kecil itu udah biasa bahasa Inggris. Lalu lo ngapain masih ngajar bahasa Inggris lagi gitu? Emang yang dipelajarin apa? Ngapain lo? Bahkan kayaknya bahasa Inggrisnya masih cas-cus mereka deh, karena mereka dari kecil kan mau Iya, bahasa Inggris gitu. benar. Emang yang kita ajarin apa sih kalau kalau di sekolah IB itu kalau nggak belajar pelajaran English apa language acquisition atau literature gitu? Nah, iya bener, pertanyaannya seperti itu juga sempat ditujukan gitu ya. Apa sih, itu kan sekolah internasional. Bahasa Inggris udah jago, ngapain masih belajar lagi gitu? Bener, karena kalau di sekolah yang kurikulumnya ya mungkin nasional gitu ya, belajar bahasa Inggris kan ya drilling sifatnya. Memang belajar bahasa Inggrisnya kayak vocabulary, listening, speaking, dan segala macam gitu. Tapi kalau di IB sendiri, terutama mungkin di English Language and Literature, bahasa Inggris itu siswanya sudah dianggap sebagai near native speaker Iya. gitu, near English native speaker gitu, bahwa jadi yang dipelajarin bukan listening, speaking, dan segala macam itu, tapi bagaimana bahasa itu digunakan untuk eh, berdiskusi, untuk berpikir, untuk berdebat gitu. Jadi bahasa tuh bahasa Inggrisnya bukan dipelajari, tapi bahasa Inggrisnya digunakan untuk itu tadi. As a medium ya? Ya, as a medium to think critically, to challenge, to debate, to argue gitu. Terus Kayak gitu. kalau kontennya sendiri? Wah, kontennya sendiri itu juga salah satu pengalaman yang begitu datang nih. Hah? Apa nih English literature, kan nggak pernah ya, backgroundnya kan English education gitu ya. English literature. Sastra, kalau kalian bingung Nah, English literature mungkin sastra ya? Sastra gitu. Gila, itu kelas 8 ya apa kelas 7 ya? Kelas Itu 8, kelas 8. 7 masih ya? acquisition. Nah, kelas 8 itu kita udah belajar ideologi. Gue yang nggak pernah tahu gimana tuh ideologi, ngajarinnya bagaimana apa gitu. Dan kita sebagai guru pun merasa tertantang, dan tiap hari tuh bener-bener harus baca gitu. Contoh nih, salah satu isu hangat tuh tentang rasisme. Kayaknya kita pernah kan, kelas 8 tuh kita ngajar rasisme ya nggak sih? Iya, iya, iya. Itu apa? Short story? Short story ya kayaknya. Nah, nggak pernah kita ngajarin murid tuh untuk berpikir gini, bahwa racism itu socially constructed gitu. Kita ajak nih dia lihat, oh ternyata ada loh. Kenapa sih bangsa African American itu sejarahnya bagaimana di Amerika sendiri contohnya. Apalagi nih yang isu hangat baru-baru ini ya, tentang si George Floyd gitu. ya. Nah, senangnya di IB itu bahwa itu membuka understanding siswa kita bahwa bukan hanya menerima bahwa oh rasisme tuh ini, ada teori ini, ternyata, dan kita tuh mengajak mereka untuk mencari tahu bahwa ternyata yang namanya rasisme itu seperti ini loh sejarahnya. Dan itu tuh terstruktur dan sistematis, pemaparannya itu sendiri gitu. Bahwa kenapa sampai ada
teori umpamanya gini, ternyata dilatar belakangi dengan teori Darwin lah, Iya. teori si ini. Kenapa terus bangsa African American itu menjadi mengalami perbudakan, kemudian ada segregation gitu. Bagaimana mereka berusaha memperjuangkan hak-hak mereka, Long March yang Martin Luther King dan segala Martin macam Luther King itu. segala macam. Nah, itu tuh dan kayaknya nggak mungkin isu-isu seperti itu kita bahas kalau kita berada di sekolah nasional gitu. Kalau Betul. di situ kita ngebahas kenapa sih apa penyebabnya sampai sesistematis itu gitu. Bahkan sampai sekarang pun masih dirasakan walaupun segregation udah nggak ada, slavery udah nggak ada dari abad ke-18 gitu. Kemudian berangsur ke segregation, kemudian segregation udah nggak ada. Tapi kenapa masih dirasakan sampai sekarang gitu? Nah, itu anak-anak tuh tahu sejarahnya dan mereka men-challenge, mereka komen, mereka berpikir kritis. Bukan hanya sekedar membaca, oh begini, tapi mereka nah, itu tadi serunya, tugas-tugas yang kita berikan itu juga tidak ada benar, tidak ada salah. Tapi yang lebih kita nilai bagaimana kemampuan mereka memaparkan argumennya, seberapa mampu mereka mensupport argumen itu dengan penjelasan dan evidence. Jadi mereka nggak hanya nulis tuh, nggak hanya copy paste, bahwa dari artikel ini. Nah, itu sih yang membuat beda gitu ya. Jadi kayak gue masih inget banget kayak dulu ngajarin misalnya kita bahas karya sastra novel gitu. Tapi novel itu kan kita bahas konteks, ingat nggak konteks? Jadi konteksnya apa? Konteksnya adalah novel ini dibuat pada saat abis civil rights movement. Berarti kan akan bahas tentang konteksnya akan seputar itu gitu, seputar apa namanya? Karakternya juga akan terpengaruhi. Kenapa sih dengan konteks. Karakternya itu keras? Oh, ternyata dipengaruhi konteks pada saat itu laki-laki itu patriarki umpamanya sangat marak di Amerika pada tahun 19 berapa gitu. Kenapa karakter perempuannya seperti ini? Nah, itu juga hal yang baru yang kita pelajari gitu. Karena memang kita bukan dari background sastra. Betul. Terus apa ingin kayak kita Harlem Renaissance? Nah, benar. Benar-benar belajarin konteks masyarakatnya kayak gimana. Terus akhirnya karya sastra yang dibuat itu jadinya sangat dipengaruhi dengan konteks. Jadi kita bisa tahu, oh kejadiannya kayak gini. Nanti apa namanya? Atmosfernya kayak gimana gitu, tone-nya gimana. Terus nanti pada akhirnya itu theme-nya, kenapa sih theme-nya itu umpamanya trust. Oh, ternyata pada saat itu pada saat konteksnya umpamanya perang gitu ya. Orang nggak bisa percaya satu sama lain karena musuh bisa berada di mana aja. Nah, contohnya kayak gitu itu seru sih. Dan kayaknya nggak mungkin di sesi pembelajaran kurikulum nasional itu bisa kita bahas gitu. Kalau dari emang jadi benar-benar kita jadi pertanyaan tadi gini, jawabannya ketika kalian tanya, jadi kita ngajarin apa bahasa Inggris tuh ngajarinnya itu. Jadi kita language in use, kita bahas karya sastra, kita belajar konteksnya apa, sejarahnya apa, lesson learn-nya apa, terus kemudian theme-nya apa, dan ujung-ujungnya apa sih? Ujung-ujungnya gini, oh ternyata kalau kita ingin memproduce sebuah literary analysis gitu ya, penggunaan bahasanya seperti ini. Jadi kita nggak belajar present tense itu ini. Oh, tapi kita belajar bahwa untuk membuat report kita pakainya present tense. Bahasanya seperti apa? Begini, vocabulary-nya seperti ini, penggunaan keterangan waktunya seperti ini. Jadi itu language use in context gitu. Jadi lebih contextual learning ya. Oke. Tapi itu kan dari segi kebahasaannya sendiri. Kalau dari segi soft skill mereka? Soft skill? Dari belajaran yang kita bahas? Atau the way they think? Lebih sensitif ya. Jadi IB itu sendiri kan mereka itu sangat nilai-nilainya sendiri. Kan ada namanya IB Learner Profile gitu ya. Salah satunya yaitu tadi globally responsible gitu. Kemudian global thinker kayak gitu-gitu ya, gue juga udah lupa ada 10. Iya, kalau yang paling gue ini adalah world citizen, global citizen ya. Gitu. Jadi mereka itu memang kita posisikan mereka, isu-isu yang diangkat bukan hanya yang ada di Indonesia tapi secara global, bahwa mereka memang part of the world gitu, part of global citizen gitu. Contohnya gini, kita membahas rasisme, kita juga bandingkan dengan yang terjadi di Indonesia kan, bagaimana pada saat itu ada perang suku, Dayak dan apa, kemudian tahun 98 kenapa sih bisa tercetus itu, ada isu rasisme juga di situ, bagaimana masyarakat Tionghoa pada saat itu merasakan diskriminasi. Nah, itu tidak sesuatu yang tabu untuk dibahas di kelas gitu. Dan itu sah-sah saja bahwa yang kita lihat, yang kita nilai adalah mereka baca
pemahaman mereka terhadap itu yang kita nilai bukan dari benar salah jawabannya, bukan kayak reading comprehension gitu. Betul. Tapi lebih kepada the gist of the reading gitu yang kita nilai dari mereka gitu. Iya. Dan kalau dari gue sendiri mungkin gue ngerasa ketika gue ngajar di IB itu, sekolah yang kurikulumnya IB, International Baccalaureate itu adalah gue ngelihat mereka itu bisa jadi lebih empati gitu ya, lebih empati dalam arti sensitif terhadap isu-isu. benar. Jadi kalau misalnya as if kalau gue yang ngerasain, nanti gue akan jadi, kalau as if gue adalah mereka, apa sih yang akan gue rasain? Jadi mereka nggak akan ngelakuin hal itu gitu loh. benar. Oh, being someone who's discriminated itu nggak enak loh, menderita loh, gitu, tersiksa loh. Berarti ya so that's why I'm not going to discriminate others gitu. I'm going to do fair gitu-gitu. Jadi di situ sih nilai-nilai yang mungkin yang sekolah nasional nggak ajarkan, betul nggak sih? Dan awareness-nya Ya, awareness, mereka tuh betul. jadi lebih tanggap gitu terhadap isu-isu, nggak hanya yang tahu nggak soal isu ini, tahu, nggak sekedar tahu, tapi bahkan mereka juga itu seru di kelas tuh kita minta pendapat mereka, bagaimana menurut kamu, jadi kita melihat bagaimana mereka develop their thinking gitu terhadap isu itu. Betul. Dan itu akhirnya jadi kita berharap nanti mereka ketika mereka one day mereka kuliah di luar negeri gitu ya, kayak kita nggak kayak kita gitu, kita kan yang kaget, nggak kaget gitu, ih kok dia gitu, kok udah gitu. Karena mereka udah terbiasa kayak we bring international setting to Exactly, di kelas itu. Jadi benar-benar kita bawa setting di luar negeri atau setting internasional gitu ya, kita bawa ke kelas dan mereka ada punya wawasan yang benar-benar luas gitu. Jadi ketika mereka pergi kemana aja ya mereka udah ngerti. Oh, kalau gua ke Eropa culture-nya gini. Oh, gua ke Amerika culture-nya gini. Oh, kalau gue mau jadi gini. Kalau ketika culture kayak gini, gua harus gimana loh, skill apa yang harus gua keluarin. Itu udah bisa udah kita persiapkan dari mereka di sekolah gitu kan. Iya, benar. Oke, jadi cukup panjang obrolan kita hari ini, sudah bahas dari A sampai Z. Seru ya. Seru banget ya. Sekali lagi terima kasih Uni sudah datang ke studio saya. Sama-sama. Studio yang masih perlu banyak pembenahan ini. Thank you udah sharing-sharing banyak hal buat kita semua dan juga yang nonton. Sukses terus buat karirnya dan stay safe dan stay Thank healthy ya. you. Thank you. Okay, everyone, open your mind.